bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Rawamangun mengawal demokrasi untuk pemilu bersih dan damai. Kami Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta sebagai universitas perjuangan yang memiliki jejak perjalanan sejarah panjang sejak kelahirannya hampir 6 dekade silam, dengan penuh kesadaran menyampaikan keprihatinan yang dalam atas berbagai realita tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negeri kita akhir-akhir ini. Berbagai kasus bermunculan di penghujung era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti misalnya kasus Verdi Sambo, kasus narkoba di kepolisian, kasus transaksi gelap mencurigakan di Kementerian Keuangan, terdata sebesar 349 triliun yang diduga kasus tindak pidana pencucian uang, kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang, pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sedikitnya menemukan terdapat 3,7 triliun perputaran uang dari tambang ilegal yang mengalir ke tim kampanye tertentu. Terjadinya polarisasi politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang telah menimbulkan berbagai kisruhan sosial dan politik yang kelihatannya mencapai puncaknya pada kejadian terkini. Ketika Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Padahal saat itu peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Berbagai kisruhan itu menandakan ada persoalan sangat serius pada demokrasi kita. Kampus UNJ Rawamangun yang sejak 15 September 1953 sebagai The City of the Intellect, yang prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Gedung Daksinapati, saat ini Gedung Fakultas Pendidikan, dan sebagai LPTK pembina di masa lalu, terus merawat toga keilmuannya hingga saat ini dan hingga mendatang, meskipun telah dibayar dengan harga mahal. Misalnya, Profesor Dr. Deliar Nur, rektor kita, pernah diberhentikan sebagai rektor IKIP Jakarta saat itu karena dengan toga keilmuannya bersuara kritis terhadap tindakan represi pemerintah dalam penanganan peristiwa Malari misalnya. Dan banyak beberapa tokoh yang kemudian mendekam dalam penjara. Demikian pula Profesor Winarno Surahman, Profesor Koni R. Semiawan, Profesor Hattilaar, Profesor Napitupulu, Profesor Sujarto, Profesor Maftuha Yusuf, dan sejumlah putra-putri terbaik UNJ. Meski mereka telah tiada, namun semangatnya yang menggenggam demokrasi of the intellect itu tidak akan pernah redup hingga kapanpun, dan tidak akan pernah berkompromi dengan kekuasaan yang mengkhianati cita-cita proklamasi. Terkait dengan berbagai fenomena konstelasi politik yang menodai nilai-nilai etika, moral, dan hukum, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi menjelang pemilu pada 14 Februari 2024, yang kemudian menimbulkan kekisruhan sosial dan politik yang dapat mengancam sendi-sendi keutuhan NKRI, maka dengan ini semua Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Sebagai buah reformasi yang anti KKN, Indonesia telah memilih jalan demokrasi di penghujung abad ke-20 yang dinilai sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berazaskan Pancasila. Karenanya, menegakkan demokrasi sesungguhnya menegakkan negara Republik Indonesia. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan
dalam pelaksanaan pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi. 2. Mendesak semua penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan penuh kewaspadaan, profesional, dan bertanggung jawab agar terhindar dari jatuhnya korban petugas KPPS seperti pada pemilu 2019 yang lalu, di mana dilaporkan oleh Kompas bahwa jumlah korban petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 894 orang dan 5.175 telah menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di tanah air. Sebagai komparasi, meski pelaksanaan pemilu di Nigeria dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Afrika, ternyata hanya menelan 8 korban jiwa petugas pemilunya. Dan pada pemilu Kenya 2022 hanya menelan 1 orang korban jiwa dari petugas pemilunya. Indonesia dengan jumlah petugas pemilunya yang ratusan meninggal dan ribuan yang jatuh sakit, bahkan hingga kini belum terungkap penyebabnya. Semoga tragedi kemanusiaan dalam perhelatan demokrasi pemilu di Indonesia tidak akan terulang lagi hingga kapanpun. 3. Secara institusi, di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, tidak berpihak kepada siapapun dan kelompok manapun, namun tetap menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi yang berkeadaban. 4. Fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena perilaku oknum elit politik yang telah mempertontonkan praktek kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan hukum. 5. Mendesak penyelenggara pemilu untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga dapat mengantisipasi segala macam masalah, gejala, dan peristiwa yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemilu 2024. 6. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dan kepala desa, TNI dan Polri, dan aparat penegak hukum terkait untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak, mengintervensi jalannya proses pemilu, tidak melakukan cawe-cawe politik, intimidasi, dan politik uang, serta tidak menggunakan fasilitas negara atas dasar kepentingan kelompok, kerabat, atau golongan yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya. 7. Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 dengan memilih para calon pemimpin bangsa dan negara yang didasarkan pada kualitas dan rekam jejaknya, kewarganegaranya, kepemimpinannya, serta program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu. Ratusan ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun, sekian banyak nama ganda, sekian banyak yang berusia di atas 100 tahun, bahkan ada yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ada juga bahkan daerah yang jumlah DPT-nya lebih besar dari jumlah seluruh penduduk daerah itu. Bahkan terdapat juga pemilih yang berusia 0 tahun. Bahkan begitu banyak lainnya yang namanya hanya 3 huruf. Ada juga bahkan namanya hanya huruf tanda tanya. Semoga semua misteri pendataan itu segera teratasi sebelum pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. 10. Terakhir, kami mengajak, hai anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi Indonesia, dan seluruh generasi muda Indonesia, putra-putri terbaik bangsa,
pada 14 Februari 2024. Masa depanmu, masa depan bangsamu, dan hari depan kita bersama ditentukan. Pada hari itulah kedaulatan rakyat dilaksanakan, dan disitulah harkat dan martabat setiap warga negara diuji. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk bebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya,